Dan pada saat dia baru mau Allahu itu, tiba-tiba rasanya tuh badannya Vidi tuh kayak ada yang ngebentur gitu. Kayaknya dia itu nabrak dia, antara cewek itu tuh lari atau terbang apa gimana gak. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Hyunda Fitriasa, or you can call me Hyunda. Hai, balik lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku akan sharing lagi sama kalian beberapa cerita yang spooky soal dunia pramugari. Karena masih dalam tema spooky season kali ini, aku punya dua cerita yang serem banget, pengalaman beberapa kru waktu mereka nginap di hotel. Seperti di video sebelumnya aku jelasin kalau di dunia pramugari itu, saat mereka harus melakukan penerbangan di atas 7 atau 8 jam, biasanya mereka akan nginap di sebuah hotel di kota tujuan mereka. Nah, kadang-kadang gak selamanya dapet hotel yang nyaman. Kadang-kadang ada hotel yang serem banget. Ya udah, kita langsung aja mulai ke videonya. So now everyone, prepare your brush and cross check. Oke, kita akan langsung mulai dari cerita yang pertama. Jadi ini adalah pengalaman seorang kru yang waktu itu dia terbang dari suatu negara hingga ke Jakarta. Waktu dia sampai di Jakarta, dia kira dia akan bisa istirahat dengan tenang dan gak akan ngalamin apa-apa nih selama dia beristirahat di hotel kota tersebut. Tapi ternyata waktu dia sampai ke kamarnya, dia udah beres-beres dan udah mau tidur, dia ngedengar suara anak kecil, tepatnya sih kayak suara anak bayi yang nangis terus-terusan. Aduh, dia pikir kayaknya capek banget ya kan, udah capek, terus ada yang berisik, aduh udah gimana ya, yaudah deh coba tidur lagi. Akhirnya dia terus mencoba untuk tidur supaya istirahat karena keesokan harinya dia akan ada flight lagi. Tapi tetap aja suara anak kecil atau suara bayi ini bener-bener kenceng banget dan ganggu banget. Aku sih sebenarnya ngerti ya, sebagai seorang ibu-ibu pasti anak itu kalau malam ada yang suka nggak mau tidur, suka nangis, oke deh wajar. Tapi kata teman aku ini yang cerita, ini tuh bener-bener ganggu banget sampai dia tuh nggak bisa tidur. Dan tepatnya itu ada di kamar sebelah dia. Akhirnya dia udah gak tahan lagi. Satu-satunya cara yang dia bisa lakukan adalah dia nelpon ke resepsionis. Jadi dia nelpon resepsionisnya, terus dia bilang, "Mbak, saya udah gak bisa tahan lagi deh. Anak yang ada di kamar sebelah itu tolong bilangin orang tuanya, suruh diemin, soalnya aku gak bisa istirahat, besok aku ada flight pagi. Please dong mbak, tolong komplain, bilang ke kamar sebelah saya ini." "Kamar nomor berapa bu?" "Kamar sekian-sekian." Terus kata dia, "Oh ya udah sebentar saya cek ya," kata resepsionisnya. Habis dicek, ternyata dia balik lagi, terus dia bilang, "Maaf bu, tapi kamar yang ibu bilang itu sebenarnya hari ini tuh lagi kosong, jadi di situ nggak ada yang nempatin. Ibu yakin itu suaranya dari kamar sebelah?" Merinding. Jadi pertanyaannya, siapa yang nangis-nangis di samping tuh kalau nggak ada orang? Aduh, merinding banget, sumpah aku merinding beneran. Oke, sekarang kita masuk ke cerita kedua. Jadi ini lokasinya adalah di Hotel Bintang 5 di Surabaya. Jadi teman aku ini, Vidi, dia punya pengalaman yang sangat-sangat mengerikan di hotel tersebut. Tapi ternyata bukan cuma dia aja yang pernah mengalami kejadian-kejadian, karena memang di hotel ini kru dari maskapai dia tuh udah kayak saling tahu kalau memang hotel ini memang sedikit spooky, angker, dan semacamnya. Jadi pas si Vidi ini baru landing, dia waktu itu tidurnya sama senior. Seniornya itu memang baik banget dan rajin banget sholat. Jadi pas mereka mau masuk ke dalam kamar, si Vidi udah dari awal udah bilang sama seniornya, "Mbak,
aku kok ngerasanya kayak merinding ya. Nah terus si mbak senior ini bilang, ya udah nggak apa-apa, assalamualaikum aja deh. Akhirnya mereka pas sebelum masuk ke dalam kamar hotel itu mereka ucapin assalamualaikum dulu. Nah terus seperti biasanya kayaknya hampir semua kru gitu sih, kalau abis terbang mereka sampai di hotel pasti pengennya bersih-bersih, mandi. Nah itulah yang mereka akan lakukan. Nah terus si Vidi ini bilang sama mbak seniornya itu, mbak aku mau mandi ya. Oh iya kamu duluan aja mandi, katanya si mbaknya ini. Akhirnya si Vidi mandi duluan, dan selama mandi sekalian dia siap-siap wudhu karena habis itu dia juga mau sholat. Setelah mandi akhirnya gantian lah Vidi sama mbak seniornya itu akhirnya masuk ke toilet untuk bersih-bersih, mandi, dan Vidi bersiap-siap untuk sholat. Jadi posisi dia sholat itu membelakangi kasur hotel. Jadi waktu dia pertama kali baru mau mulai sholat, di matanya itu kayak di sisi samping kanan sini dia ngelihat kayak ada yang selonjoran di belakang sana. Dan dari saat itu juga badan dia yang di sebelah kanan terasa panas banget, dan dia pun jadi ada rasa kayak penasaran, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk menoleh. Tapi ternyata pas dia menoleh, di situ memang benar-benar ada perempuan dengan baju putih dan juga rambutnya itu benar-benar berantakan sampai hampir nutupin seluruh mukanya. Dan yang paling ngerinya lagi, cewek itu tersenyum. Dan tersenyumnya kalau kalian bayangin, senyumnya tuh kayak senyum yang lebar banget, kayak senyum Joker gitu. Akhirnya karena saking paniknya dia ketok pintu kamar mandinya. Terus dia panggil, mbak. Pas dia buka pintu, terus dia langsung pengen cerita, tapi mbaknya bilang, ya udah nanti aja ceritanya gitu. Apa kamu sholatnya mau aku bareng sama aku aja, mau berjamaah, dia bilang gitu. Terus si Vidi bilang, enggak deh mbak, nggak apa-apa, aku lanjutin sholat. Akhirnya setelah sedikit lebih tenang, akhirnya dia mencoba lagi untuk sholat, dan mbaknya masih melanjutkan mandi di toilet. Akhirnya pas dia berusaha untuk melaksanakan sholat lagi, walaupun memang ada sedikit perasaan udah mulai yang kayak takut nih, tapi akhirnya dia coba tetap positive thinking, mungkin itu cuma halusinasi, dan akhirnya dia mau mulai sholat lagi. Baru bilang Allahu, dan kayaknya cewek itu muncul lagi, dan sekarang posisinya itu dia itu berdiri di ujung dari kamar hotel itu. Dan pada saat dia baru mau Allahu itu, tiba-tiba rasanya tuh badannya Vidi tuh kayak ada yang ngebentur gitu. Kayaknya dia itu nabrak dia, antara cewek itu tuh lari atau terbang apa gimana, gak tahu caranya. Pokoknya sampai Vidi tuh jatuh. Oh my god, serem banget. Dan saat dia jatuh, hal pertama yang dia lakuin adalah dia teriak. Dia langsung manggil seniornya. Terus dia benar-benar ketakutan banget, dan akhirnya seniornya itu keluar dari kamar mandi. Akhirnya seniornya itu keluar dan berusaha menenangkan Vidi. Dia peluk Vidinya supaya nggak panik lagi. Terus dia bilang, kalau kamu mau lanjut sholat aja, mbak temenin kamu di sini. Akhirnya mbaknya nenangin dia dan duduk di samping dia saat dia lagi sholat. Setelah akhirnya Vidi mulai tenang, dia akhirnya mencoba untuk beristirahat juga. Dan di saat itu mbak seniornya ini sholat, dan kemudian dia juga baca zikir. Ada 5 tasbih yang dia bawa, dan dia sampai zikir terus, dan tasbihnya itu ditaruh di pojok-pojokan dari hotel itu, terutama di tempat berdirinya perempuan tadi itu. Aduh, serem banget ya. Terus akhirnya setelah suasana udah mulai tenang,
Vidi berusaha untuk tidur, dan di sini mbak seniornya ini nemenin dia sampai Vidinya tertidur. Dia berusaha untuk main HP supaya tetap terjaga untuk ngejagain si Vidinya supaya dia lebih tenang. Dan akhirnya pas Vidi tidur baru mbak seniornya ini bisa istirahat. Oke guys, jadi itu adalah kedua cerita di episode yang ketiga ini, Cabin Crew Horror Stories, yang aku bisa sharing ke kalian semuanya. Thank you so much for anyone who support my channel. Udah sampai akhirnya ke 1000 subscribers. Yeay. Jadi akhirnya udah nyampe ke 1000 subscribers. Aku seneng banget. Dan makasih juga untuk teman-teman yang kirimin cerita-cerita story mereka waktu pas mereka layover yang serem-serem banget dan bikin aku gak bisa tidur. Dan makasih banget buat kalian yang nonton episode 1 sampai 3 Cabin Crew Horror Stories ini, dan bahkan nonton sampai akhir video ini. You're the best. Thank you so much guys. Oh ya, jangan lupa untuk di subscribe channel aku dan juga di like videonya, dan kasih tahu aku di comment section apalagi yang mau kalian dengar tentang dunia pramugari, atau tips and tricks interview lagi, atau apa aja yang kalian mau aku share di video berikutnya. Jangan lupa tulis di comment section below. Once again, thank you so much for watching and see you next time. Bye bye. Yang kirimin ceritanya ke aku tentang pengalaman horror story. Astagfirullahaladzim. Apa? Jantungan aku. Apa?